Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam sapaan rohani GKJ Cakranirata, di mana pada saat ini kita akan kembali merenungkan dan menggumuli sabda Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah kami yang Maha Kudus, Maha Mulia, Allah kami yang Maha Baik, sumber kehidupan dan kekuatan bagi kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami mengaturkan sembah sujud kami, puji dan syukur kami kehadirat-Mu, di mana kami merasakan betapa luar biasa kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu Tuhan curahkan pada kehidupan kami hari lepas hari. Sampai pada saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bisa kembali merenungi sabda Tuhan. Tuhan, kami mohon pencerahan dari Roh Kudus-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga kami benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, ya Tuhan, kami mohon pertolongan, hikmat yang datang dari-Mu. Kami serahkan Tuhan sapaan rohani ini dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, hingga kami benar-benar layak menggumuli sabda firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami haturkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungi sabda Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang pertama, ayat ke-1 sampai yang ke-4. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Kami bacakan yang demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. Kita beri tema pada saat ini, yaitu hati-hati terhadap hoak. Hati-hati terhadap hoak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa ada roh Allah, tapi juga ada roh yang berasal dari dunia ini. Untuk itu kita harus bisa membedakan mana roh Allah, roh yang membawa kita ke dalam kebenaran, dan roh yang akan membelokkan kita ke dalam jalur yang tidak benar.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang sosial media sudah menjamur di semua kalangan. Kita tahu bahwa hampir semua orang mesti memegang HP. Itu anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang tua, sudah lansia, semua sekarang mesti memegang HP. Memang dalam era digital di mana komunikasi berkembang begitu hebat dari hari ke hari. Setiap saat masyarakat dibanjiri oleh arus berita dan beragam sumber, baik yang benar dan positif maupun yang tidak benar atau istilahnya hoak. Berarti suatu tindakan yang membohongi atau memperdaya orang untuk mempercayai sebuah berita atau informasi palsu. Itu yang dinamakan berita hoak. Tetapi yang terjadi, sehingga sebagian besar pengguna media sosial langsung menerima dan percaya tanpa memeriksa terlebih dahulu. Bahkan ikut menyebarkan informasi-informasi dan berita-berita palsu tersebut. Hoak terjadi bukan hanya melalui media sosial Facebook, Twitter, namun juga di media telekomunikasi seperti kita boleh mengadakan suatu percakapan dengan seseorang melalui HP di dalam SMS, WhatsApp maupun Messenger. Semua digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan hoak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada yang menjadi bahan tertawaan dari hoak itu. Tetapi ada pula yang menimbulkan kecemasan, kekhawatiran di kalangan masyarakat. Bahkan informasi dari berita hoak tersebut menjadi alat provokasi yang melahirkan berbagai persoalan di dalam masyarakat. Bahkan ada yang bernuansa sara, seperti yang pernah terjadi pada seorang tokoh pejabat masyarakat yang kemudian berujung pada berbagai persoalan berbau sara yang sangat meresahkan masyarakat. Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang dapat kita petik adalah selalu bersikap waspada terhadap berbagai berita yang beredar antar masyarakat. Jangan cepat percaya dan selalu berupaya mencari kebenaran atau berita ini sumbernya dari mana. Yang jelas sebelum kita mempercayainya dan kita ikut menyebarkan di dalam media massa itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kewaspadaan dan kehati-hatian adalah pesan yang juga disampaikan pada penulis surat Yohanes. Ini terjadi pada jemaat perdana, jemaat mula-mula. Mereka menghadapi arus penyesatan yang melanda kehidupan mereka. Dan pada waktu itu banyak nabi-nabi palsu yang menyesatkan kehidupan anak-anak Tuhan. Mereka bisa kita sebut antikristus, yang penuh semangat menyebarkan berita palsu atau hoak. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia.
Kalau itu pada waktu dulu, pada jemaat mula-mula. Dan itu berlangsung sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara. Di era, di zaman kita saat ini hidup. Di saat ini, kalau kita tidak berhati-hati dengan hal-hal yang ada di dalam sosial media, kita akan dibohongi, kita akan dibawa ke jalan yang tidak benar. Saat ini kalau orang banyak mengatakan tanda-tanda akhir zaman, karena kita mengetahui saat ini banyak bencana yang kita tahu di mana-mana. Ada gunung meletus, banjir, tanah longsor. Ini kan tanda-tanda akhir zaman. Ada sakit penyakit yang melanda, bahkan tidak hanya di sekitar kita, ini di dunia. Seperti COVID-19. Ini tanda-tanda akhir zaman, Bapak Ibu. Saat ini ada perang antar negara. Yang saat ini baru berlangsung antara Ukraina dan Rusia. Inilah tanda-tanda. Maka untuk itu di sini akan muncul, kalau zaman dulu nabi-nabi palsu yang menghasut orang-orang percaya untuk menjauhi Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka tidak mempercayai bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang datang dari Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyikapi hal semacam ini dengan penuh kehati-hatian, terutama kita yang mungkin sudah betul-betul menjadi dewasa. Anak-anak kita, cucu-cucu kita harus selalu kita ingatkan dengan hal ini. Hati-hati, karena iblis masuk sekarang ini. Kalau dulu dengan nabi-nabi palsu yang langsung menyebarkan, tapi kalau sekarang lewat media massa semacam ini. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus tetap waspada. Kita harus selalu berdoa, memohon kekuatan iman kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang akan menyesatkan hidup kita. Semoga kita dimampukan untuk itu. Kiranya Roh Kudus yang akan selalu menolong kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Tuhan memberkati.